Identitas nasional. Ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Keberagaman suku dan budaya, kerukunan antara umat dan beragama. Identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai pegangan atas landasan bagi bangsa Indonesia untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Kita harus mencintai dan memakai produk lokal, membangun rasa nasionalisme, mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jika seseorang kehilangan identitas nasional, maka akan terjadi seperti taulan pelajar dan lebih mencintai produk luar. Dan identitas nasional juga adalah suatu karakter bangsa yang punya ciri khas dalam satu negara tersebut. Identitas nasional menjadi penting karena untuk menjaga keutuhan bangsa itu sendiri dan menjadi karakter bangsa itu sendiri. Ada 4 unsur identitas nasional. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran, identitas, perbedaan, kebudayaan. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan 300 suku bahasa yang ada di Indonesia, yang separuhnya adalah etnis Jawa dan disusul oleh etnis-etnis yang di luar Jawa seperti suku Makassar dan Bugis, Batak, Bali, Lombok, Aceh, dan sebagainya. Yang kedua adalah agama. Agama tidak bisa dilepas kaitkan dengan negara Indonesia itu sendiri karena Indonesia adalah negara yang agamis. Agama-agama di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah 6 agama resmi waktu dulu, tapi untuk Konghucu pada zaman kepresidenan Abdurrahman Wahid atau bisa kita sebut dengan Gus Dur, agama Konghucu itu dihapus dari agama resmi Indonesia. Jadi Indonesia mempunyai 5 agama resmi saja. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia yang isinya perangkat-perangkat atau alat-alat yang secara kolektif yang bertujuan untuk menafsirkan lingkungan dan berfungsi sebagai rujukan pedoman dari lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang secara arbitrer atas unsur-unsur bumi atau manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi manusia, baik secara lisan, tulisan, gerakan, maupun isyarat. Identitas nasional juga tercantum pada Konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 dan 36C. Dan identitas nasional yang menunjukkan jati diri bangsa kita atau bangsa Indonesia adalah yang pertama adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sangsaka bendera sang merah putih. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang dan filsafat ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam adalah konstitusi hukum, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh adalah bentuk negara Republik Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan adalah konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesembilan adalah kebudayaan nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memantapkan wawasan Nusantara kita dan mengenal serta memahami apa itu identitas negara kita sebenarnya. Kitalah yang bertanggung jawab meneruskan warisan nenek moyang kita. Jangan sampai identitas kita terjajah dan terjadinya akulturasi besar-besaran bagi negara kita.
wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Negara kecil yang berdiri di sebelah negara Asia yang terdiri dari gugusan pulau dihubungkan oleh laut yang membentang luas, diapit dua samudra dan dua benua, dipersatukan dari latar belakang sejarah dengan beragam budaya, ras, suku, bahasa, dan agama tumbuh berdampingan dalam perbedaan. Tetapi perbedaan itulah yang menjadi istimewa. Inilah Indonesia. Negara kecil yang berdiri di sebelah negara Asia yang terdiri dari gugusan pulau, dihubungkan oleh laut yang membentang luas, diapit dua samudra dan dua benua, dipersatukan dari latar belakang sejarah, dengan beragam budaya, ras, suku, bahasa, dan agama tumbuh berdampingan dalam perbedaan. Tetapi perbedaan itulah yang menjadi istimewa. Setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa sejak lahir. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan manusia, dan masyarakat. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas, atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Masalah yang sering terjadi adalah hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini bisa disebut tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Ini adalah contoh hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ialah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Yang ketiga, hak kebebasan berpendapat di depan umum. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang sama dari pendidik. Yang kelima, mendapatkan perlindungan. Yang keenam, memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memperoleh penghidupan yang layak. Kedelapan, mendapatkan pelayanan masyarakat. Yang kesembilan, mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Yang kesepuluh, mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluarga. Berikut contoh kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Yang kedua, wajib menghormati hak orang lain. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, menghormati pendidik. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, tolong menolong antar peserta didik. Yang ketujuh, menghemat energi listrik. Yang kedelapan, membayar iuran pemakaian listrik. Yang kesembilan, menjaga keamanan dan keselamatan. Yang kesepuluh, mematuhi Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah arti dari hak dan kewajiban beserta contohnya. Untuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni
atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik, memperoleh layanan akademik dan mengajar sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan, serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Kewajiban mahasiswa: mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut, menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dapat menyelesaikan studinya dengan lebih awal dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi hak dan kewajiban tersebut biasanya akan berdasar pada undang-undang tertentu. Implementasi kehidupan bangsa dan negara dalam konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat kita lihat dalam berbagai aspek seperti berikut ini. Yang pertama adalah kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai dengan hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai sadar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang kedua adalah kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Dan pembangunan ekonomi juga harus melibatkan partisipasi dari rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil atau usaha rumahan. Yang ketiga adalah
kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, wawasan Nusantara harus mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, cagar budaya, dan kebun-kebun binatang yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban seperti warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Dan ada lagi contoh wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Contohnya adalah sebagai berikut. Menjadikan filsafat Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Kedua adalah sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional.